Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat-Nya. Sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita, keluarga kita, anak keturunan kita tergolong umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan mengkaji hadis yang ke-204, kelanjutan dari pembahasan pekan sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Hadis yang ke-204 sekilas mengulas sebelumnya yang dibahas di pekan lalu. Hadis ini dari sahabat Abu Khubaib, salah satu nama kunyah dari Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ini salah satu dari Abadillah, yaitu sahabat-sahabat muda Rasulullah yang bernama Abdullah. Karena sahabat Nabi yang bernama Abdullah ini jumlahnya banyak sekali, 300-an lebih yang bernama Abdullah. Jadi Abdullah itu termasuk Sayyidina Abu Bakar itu namanya Abdullah. Abdullah bin Abi Quhafah. Nama pemberian dari Rasulullah itu Abdullah. Nama aslinya Abdul Ka'bah, itu hambanya Ka'bah. Kemudian diganti dengan Abdullah. Tapi yang sahabat muda, di antara sahabat muda Nabi yang istimewa, itu ada 4. Abadillah. Abdullah adalah Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Abbas, dan Abdullah bin Zubair. Sahabat Abdullah bin Zubair putra Zubair. Ya, Zubair ini putranya Awam. Awam ini adalah adiknya atau saudaranya Sayyidatina Khadijah. Zubair ini menikah dengan Asma, putrinya Abu Bakar, kemudian melahirkan anak-anak, diantaranya ada Abdullah. Dan Asma, Zubair ini adalah putranya Sofiyah, dari ibunya Zubair itu Sofiyah. Sofiyah itu adalah bibinya Nabi Muhammad SAW. Sofiyah ini putrinya Abdul Muttalib. Ya, Sofiyah ini adalah adik atau saudaranya Abu Thalib. Abu Thalib punya putra Ali bin Abi Thalib. Nah, sampai akhir kemudian nanti itu terjadi perang Jamal, perang antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan kelompoknya dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dan kelompoknya. Ini sebenarnya mereka ada hubungan kerabat juga ya. Tapi karena memang saat itu sedang ada ya pihak-pihak yang bermain ya. Mereka pengkhianat ya, bukan di antara sahabat Nabi yang menyusup bermain di situ, menciptakan kekeruhan sehingga keruh suasana waktu itu.
menuntut supaya pembunuhnya Sayyidina Utsman itu dibunuh, dituntut untuk dibunuh. Tetapi kemudian dipending oleh Sayyidina Ali, sehingga kemudian terus dimunculkan isu-isu fitnah oleh orang-orang yang Khawarij, ya, orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian terjadilah fitnah tersebut. Itu sekilas dari sahabat Abdullah bin Zubair. Nah, ketika itu perang Jamal, ayahnya Zubair, sahabat Zubair, memanggil putranya Abdullah, wahai Abdullah, ke sini, ya, kemudian berwasiat karena merasa nantinya akan terbunuh secara terzalimi. Ya, ini kemudian kita selalu, ya, kalau dengan sahabat-sahabat Nabi itu harus husnuzon, tidak boleh suudzon. Ya. Jadi bisa saja yang membunuh Sayyidina Zubair bin Awam ini adalah tadi itu, penyusup-penyusup tadi itu yang mencari dunia, tetapi ingin memanfaatkan situasi yang tidak menentu itu. Ya, mereka bukan sahabat Nabi karena pengkhianat, ya. Ya. Jadi itu terbunuh akhirnya di perang Jamal ini. Sayyidina Zubair bin Awam berwasiat sebelum beliau terbunuh kepada putranya, yaitu adalah Abdullah, ya, supaya membayarkan hutang-hutangnya. Jadi yang terfikirkan oleh Sayyidina Zubair adalah hutangnya. Hutangku banyak. Bagaimana hartaku masih bisa cukup nggak untuk membayar hutangku? Kalau misalkan tidak cukup, maka mintalah kepada Allah. Itu pesannya Sayyidina Zubair. Nah, kalau misalkan cukup berlebih, maka aku wasiatkan sepertiganya adalah untuk eh, engkau, dan dari sepertiga itu untuk anak-anakmu. Artinya cucu. Karena cucu itu tidak berhak mewarisi harta mayit. Jadi mayit itu kalau ada anak, ada cucu, cucu tidak bisa mewaris. Terhalang oleh anak. Nah, anaknya itu Abdullah. Berwasiat supaya dari sepertiga itu untuk cucu-cucuku itu. Nah, kemudian singkat cerita akhirnya Sayyidina Zubair terbunuh. Sayyidina Zubair terbunuh dan meninggalkan 4 istri, ya Pak, ya, 4 istri. 4 istri itu yang hidup, karena ada istri yang sudah ditalak sebelumnya, termasuk Sayyidatina Asma bin Abu Bakar itu ditalak oleh Sayyidina Zubair. Sayyidatina Asma tadi putrinya Abu Bakar melahirkan Abdullah, ini rawi hadis ini. Ibunya sudah dicerai. Jadi istrinya ada lebih dari 4, ya, dan 6. Dan 2 sudah dicerai. Kemudian anak-anaknya ada 20, yang masih hidup ada 18, 9 laki-laki dan 9 perempuan. Kemudian dihitung hutangnya itu sekitar ada 2.200.000. 2.200.000. Peninggalannya berupa tanah, ya, ladang yang sangat strategis di Madinah, 1 ladang. Kemudian 11 rumah di Madinah, 2 rumah di Basrah, 1 rumah di Kufah, dan 1 rumah di Mesir. Banyak juga ini peninggalannya. Kemudian oleh putranya tadi, Abdullah, dijuallah ladang tadi. Dibagi-bagi di kapling-kapling, dijual. Ya, dijual dan juga menjual sebagian rumah untuk melunasi hutang-hutang itu. Ya, kita sampai penjelasan tentang itu sekilas penjelasan sebelumnya, ya, sampai kepada hutangnya, ya, kepada Abdullah bin Ja'far. Jadi nama juga Abdullah bin Ja'far ini itu sudah dibayarkan oleh Abdullah bin Zubair sebanyak 400.000. 400.000 diambil dari 4 bagian dari tanah yang ladang tadi itu. Jadi tanah ladang dibagi 16 bagian, dijual diantaranya 4 bagian untuk Abdullah bin Zubair. Setiap bagian itu harganya 100.000. 100.000. Jadi kalau 16 bagian ada 1.600.000. Maka tadi hutangnya 2 juta. Hitung-hitungan ini sampai detail, ya. 2.200.000 itu diambilkan juga dari menjual sebagian rumah yang lain. Tapi ini masih tentang jual beli ladang ini, ya, jual beli ladang. Kemudian sampai di sini.
Ya, kita lanjutkan. Ya, setelah tadi menjual ladangnya kepada Abdullah bin Ja'far 4 bagian, dan kemudian juga apa namanya sebagian rumah, kemudian faqadima ala Muawiyah. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Zubair, putranya Zubair tadi, menemui Sayyidina Muawiyah, sahabat Nabi. Wa indahu, dan pada sisi Sayyidina Muawiyah, Amr bin Utsman, ada sahabat Amr bin Utsman. Wal Munzir bin Zubair, dan Munzir bin Zubair. Wa bin Zam'ah, dan Ibnu Zam'ah. Faqala lahu Muawiyah. Kemudian berkata Sayyidina Muawiyah kepada Abdullah bin Zubair, kam uwimatil ghabah. Berapa dihargai tanah ladang itu? Ya, jadi masih ada sisa ladang tadi, yaitu 4,5 ladang yang belum terjual. Ada 4,5 bagian, 4,5 kapling yang belum terjual. Maka ditanya oleh Sayyidina Muawiyah, berapa harganya? Ya. Qala berkata, ya, Sayyidina Abdullah bin Zubair, kullu sahmin bimi'ati alfin. Setiap bagian itu 100.000. Satu kaplingnya 100.000. Qala berkata Sayyidina Muawiyah, kam baqiya minha. Berapa sisa ladangnya? Berapa kapling sisanya? Qala berkata Abdullah, arba'atu asumin. Ada 4 bagian, wanisun, dan setengah. Masih ada 4,5 bagian, 4,5 kapling sisanya. Ya, maka faqala al-Munzir, berkata Munzir bin Zubair, ya, yang menemani Muawiyah tadi. Nah, akhir-akhir nanti Muawiyah itu juga, ya, setelah perang Jamal ini selesai, kemudian fitnah masih berhembus, akhirnya juga kemudian berperang melawan Sayyidina Ali. Ya. Jadi memang fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Itu sebab eh, kaum munafikin, ya, orang-orang yang mencari dunia dengan memanfaatkan politik ini, ya, jadi kacau balau saat itu. Nah, ini kita lanjutkan. Faqala al-Munzir bin Zubair, berkata Munzir bin Zubair, qad akhadtu minha sahman. Aku mengambil di antaranya 1 bagian bimi'ati alfin. Harganya 100.000. Ya, untuk aku 1 kapling, ya. Harganya 100.000. Dibeli oleh Munzir bin Zubair. Kemudian qala Amr bin Utsman, berkata Amr bin Utsman, qad akhadtu minha sahman. Aku juga ngambil 1 kapling bimi'ati alfin, dengan 100.000. Jadi ini memang dalam rangka untuk menjual aset, membayar hutang, ya. Jadi yang lain pun tahu kalau ini butuh untuk bayar hutang. Jadi itu saling membantu tuh sahabat, saling membantu. Ya udah, untuk aku 1 kapling, tidak apa, kemudian tidak membantu, ya, membantunya dengan cara membeli. Karena Abdullah ini tidak mau diberi sih. Beliau diberi nggak mau. Dibebaskan hutangnya juga nggak mau waktu itu. Jadi ada Abdullah bin Ja'far tadi punya hutang 400.000, mau membebaskan nggak mau, nggak. Kalau bahkan mengakhirkan, ya sudah kalau gitu bayarnya nanti juga nggak mau. Nah, harus segera. Jadi kalau hutang itu jangan nanti, ya. Kalau punya segera bayarkan. Jangan punya tapi nanti aja deh. Nah, itu kita menunda, ya, kewajiban kita. Kalau mati bagaimana? Kita belum sempat bayar hutang bagaimana? Dan tidak terurus hutang kita bagaimana? Itu pasti akan diurus di akhir. Pasti itu. Ya, karena Allah, ya, untuk haknya Allah, Allah ampuni. Ya, misalkan kita sholat kurang-kurang dikit, ya, kurang-kurang dikit itu misalkan, ya, nggak khusyuk, atau waktunya kadang-kadang tidak di awal waktu, ya, banyak kekurangannya. Kita minta ampun kepada Allah, Allah ampuni. Kalau itu haknya. Tapi haknya hamba-hamba Allah, ya Allah akan apa selesaikan itu. Harus diselesaikan. Kalau tidak di dunia, di akhirat. Makanya sampai Rasulullah itu, ya, kalau sahabat itu ada yang hutang, ya, sampai tidak
apa namanya, belum jelas ini hutangnya dibayar siapa, ahli warisnya belum jelas untuk bayar hutang, ini hutangnya tergantung-gantung, ini Rasulullah nggak mau. Ya kalau Rasul nggak menyalahkan bagaimana ya waktu itu ya. Sampai kemudian ada yang menanggung. Nah, sahabat lain kadang-kadang menanggung. Ya bukan saudara, bukan ahli waris, bukan siapa-siapa, karena kasihan terhadap saudaranya, ya Rasulullah saya tanggung hutang. Maka Rasulullah menyalahkan. Ya, kemudian saya mana? Tadi. Nah, kemudian Amr bin Utsman juga mengambil satu bagian, satu kapling seharga 100.000. Wa qala Ibnu Zam'ah, berkata Ibnu Zam'ah, qad akhadtu sahman bimi'ati alfin. Aku juga mengambil satu kapling seharga 100.000. Kemudian faqala Muawiyah, berkata Muawiyah, kam baqiya minha? Kemudian masih sisa berapa ini? Qala sahmun wa nisfu sahmin. Masih ada satu kapling setengah, satu bagian setengah. Qala qad akhadtu bi khamsina wa mi'ati alfin. Aku juga mengambilnya satu setengah kapling itu dengan harga 150.000. Jadi udah habis tanahnya. Tanahnya Abdullah, tanahnya dari Zubair tadi sudah habis 16 bagian, ya masing-masing bagian itu 100.000. Sehingga hutangnya tadi 2.200.000, dijualkan seluruh tanahnya itu dan sebagian rumahnya itu kemudian tuntas hutangnya. Kemudian qala, ya berkata Abdullah bin Zubair, wa Abdullah bin Ja'far. Kemudian Abdullah bin Ja'far yang sudah mendapatkan 4 bagian, 4 kapling, ya. Jadi 4 tadi dikasih oleh Abdullah bin Zubair kepada Abdullah bin Ja'far, ya untuk bayar hutangnya 4 kapling harga 400.000. Itu kemudian tanah bagiannya Abdullah bin Ja'far dijual. Nasi bahu bagiannya itu dijual min Muawiyah kepada Muawiyah. Ya sudah, karena itu ada Muawiyah, kemudian sudah bagianku beli sekalian ya. Bisiti mi'ati alfin dengan 600.000. Jadi tadi itu harganya senilai 400.000, kemudian dijual kepada Muawiyah 600.000. Ya dibeli sama Muawiyah. Dibeli juga sama Muawiyah. Jadi untunglah Abdullah bin Ja'far ini 200.000. Ini kalau hadis detail seperti ini itu kalau hafalannya tidak kuat, wah ya, Masya Allah ini saya Imam Bukhari itu jadi meriwayatkan hadis itu memang detail hafal, hitung-hitungannya juga detail ya. Padahal panjang tadi hadis itu. Kita ngapalin ayat yang agak panjang satu halaman satu ayat tadi nggak hafal-hafal ya. Ini meriwayatkan hadis ya, yang sahih ya, sampai detail seperti ini. Kenapa ulama-ulama zaman dulu itu bagus sekali hafalannya? Ya, karena kebersihan hati, keikhlasan hatinya. Ya. Jadi sepandai apapun ulama zaman sekarang tidak akan bisa menyamai ulama zaman dulu, ulama salaf. Apalagi Imam Bukhari hafal 700.000 hadis. Imam Bukhari. Imam Syafi'i 1 juta hadis. Jadi kalau meremehkan pendapatnya Imam Syafi'i, siapa kita gitu loh ya. Kita kalau meremehkan pendapatnya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ibnu Hambal, Ahmad bin Hambal, Imam Abu Hanifah, siapa kita? Mereka itu hafal jutaan hadis dan silsilahnya kepada Nabi itu pendek ya. Sanadnya kepada Nabi, kepada sahabat itu pendek. Misalkan Imam Malik, Imam Syafi'i ke Imam Malik, Imam Malik ke Imam Nafi, Imam Nafi ke Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar ke Nabi. Jadi Nabi, Abdullah bin Umar, Nafi, Imam Malik, Imam Syafi'i. 5. Ini itu rantai hadis yang rantai emas. Jadi kalau rantai hadis dari Imam Nafi, Abdullah bin Umar ke Nabi itu rantai emas. Jadi sanatul zahab namanya. Sanat emas itu. Ya. Karena gemilang, sanat itu sangat gemilang. Lalu kemudian jutaan hadis dihafalkan oleh Imam Syafi'i, diremehkan kita. Kita itu siapa gitu ya. Ya.
Bukan mengkultuskan, memang kenyataannya seperti itu. Ya. Hafalan kita berapa, hafalan hadis, ya. Baru hafal 3 atau 10 atau 20 sudah menyalahkan Imam Syafi'i. Ya. Kita lanjutkan tadi. Ya, ya tadi Abdullah bin Ja'far menjual bagiannya kepada Sayyidina Muawiyah dengan 600.000. Falamma faragha, maka ketika sudah tuntas Ibnu Zubair, yaitu sudah menuntaskan, Abdullah bin Zubair sudah menuntaskan min qada'i dainihi, yaitu menunaikan hutangnya, qala Banu Zubair, berkata anak-anaknya Zubair, ya anak-anaknya Zubair, 18 tadi itu, Iksim bainana mirasana. Ya sudah, bagilah kepada kami harta waris kami. Jadi minta warisan, ya. Kita ya itu pada zaman dulu juga begitu, ada haknya. Qala berkata Sayyidina Abdullah bin Zubair, wallahi demi Allah, la uqsimu, aku tidak akan membagi bainakum di antara kalian semua hatta unadi, sehingga aku umumkan bil mausimi, pada musim-musim arba'asinina, pada musim 4 tahun. Ya, ini tidak aku bagi dulu. Aku akan umumkan hutangnya Zubair, ya, ayah kita itu selama 4 tahun. Karena memang jangkauannya Zubair bin Awam itu luas, bisa ke Basra, ke Kufah, ke Mesir, ya. Itu akan aku umumkan setiap tahun musim haji, kan musim haji orang pada datang itu. Akan diumumkan siapa yang punya hutang kepada Zubair, silakan datang kepadaku, aku akan tunaikan. Jadi nggak dibagi dulu. Kalau dibagi dulu, harta warisan sudah dibagi, kemudian ada yang klaim punya hutang, siapa yang bayar? Yang bayar harus ahli warisnya, ya, yang menerima uang tadi itu masih ada kaitan hutang, itu harus mengeluarkan lagi. Dia senilai dengan bagian-bagian tadi. Hutangnya berapa, dibagi berapa, sesuai bagian tadi. Ada yang mendapat setengah, ada yang mendapat ya sesuai bagian waris. Tapi itu kan repot kalau sudah seperti itu. Harus mengumpulkan semua. Maka ditahan oleh Abdullah bin Umar, ini ijtihad dia, karena semestinya harus segera dibagi, itu harus. Ya, jadi harta warisan itu setelah ditunaikan utang, ditunaikan wasiat, maka harus segera dibagi. Ya. Kalau tidak ya itu terkatung-katung. Jangan ditunda-tunda, apalagi kemudian sampai beranak, sampai ke generasi berikutnya bisa ramai. Ya. Tapi ini ijtihadnya Sayyidina Abdullah bin Zubair, karena khawatir masih ada nanti datang dari Kufah, dari yang lain. Kemudian saya punya piutang ke Zubair. Nah, harus ngumpulin lagi itu. Ya. Maka ditunggu 4 tahun. 4 tahun musim haji, setiap musim haji akan diumumkan. Ala sesungguhnya, ala bermakna sesungguhnya. Man, siapa saja, kana lahu ala Zubair, yang berada padanya atau punya kepadanya itu atas Zubair, dainun, hutang. Jadi siapa yang punya piutang kepada Zubair, fal yaktina, maka hendaklah dia mendatangi aku, mendatangi kami, fal takdihi, maka kami akan tunaikan hutangnya. Jadi sampai seperti itu. Saking hati-hatinya Abdullah bin Zubair. Faja'ala kulla sanatin, maka Abdullah bin Zubair ya pada setiap tahunnya pada musim haji yunadi fil mausimi, mengumumkan terus setiap musim haji diumumkan. Jadi orang pada datang dari segala penjuru, siapa yang punya piutang kepada Zubair, datangi kepada kami, akan kami bayar ya hutangnya itu. Kemudian falamma madha, maka setelah lewat arba'usinina, 4 tahun, kosama, baru ya sudah dirasa cukup, tidak ada yang klaim-klaim lagi hutang, maka kemudian kosama, saya Abdullah bin Zubair ya ini membagi bainahum, di antara ahli warisnya, wada fa'asulus, dan dia mengambil sepertiga wasiat dari ayahnya untuk dibagikan ya kepada cucu-cucunya. Wa kana Zubair, pada saat itu Zubair punya arba'un niswatin, 4 istri ya. 4 istrinya itu Robab, kemudian Ibnu Khalid, kemudian Zainab, dan satunya lupa saya, ada 4 itu. Ada 4 istrinya dan 18 anak.
Fa'asobakul lamro'atin, kemudian setiap istri mendapatkan alfu alfin, 1 juta wa mi'ata alfin, dan 200.000. Satu istri 1.200.000 kali 4.4.800.000. Istri itu dari harta warisnya suami, kalau suami punya anak mendapatkan 1/8. Jadi bisa dikalikan 8 kali, itu hartanya apa namanya, Zubair ditambah sepertiga tadi itu. Jadi banyak ternyata. Fajami umalihi, maka keseluruhan uangnya atau hartanya Zubair adalah khamsuna alfi alfin, itu 50 juta wa mi'ata alfin, dan 200.000. 50 juta 200.000. Itu harta yang sisa dari pembayaran hutang, masih kaya raya ya ternyata ya. Yaitu nilai dari rumah-rumah tadi itu udah dibagi-bagi semua. Jadi ini hadis ya, pelajarannya adalah begitu hati-hatinya sahabat Abdullah bin Zubair dalam mengemban amanah. Jangan 1 rupiah pun amanah itu tidak tersampaikan. Rawahul Bukhari, meriwayatkan hadis tersebut adalah Imam Bukhari. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, demikianlah kajian Riyadhus Shalihin malam hari ini. Semoga kita, keluarga kita, dan anak keturunan kita senantiasa diberikan keselamatan oleh Allah, kesehatan, ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Sami, Pak.